Selama ini polisi itu terlalu banyak diintervensi. Ya, terlalu banyak diintervensi. Jadi polisi yang menurut orang-orang pidana termasuk saya mengatakan polisi ini kan sesungguhnya sangat unik karena satu-satunya hukum yang hidup itu polisi. Ya, kenapa saya bilang polisi itu hukum yang hidup? Serangkaian kitab, serangkaian peraturan itu tidak akan pernah bisa berfungsi ketika polisi tidak menggerakkannya. Nah, persoalan ini normal saja ketika konstitusi itu berada di atasnya polisi. Tetapi ketika kekuasaan itu berada di atasnya polisi, ini sangat berbahaya karena polisi tidak ada yang mengawasi. Saya melihat bahwa ajaran restoratif justice yang dikemukakan oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu tidak sampai ke bawah. Bahkan dalam hal tertentu beliau kan bilang kasus ITE sekarang tidak boleh lagi main tangkap. Iya, tapi prakteknya kan masih juga. Karena ITE ini kan jenisnya asalnya kan delik aduan, mana ada delik aduan main tangkap gitu. Itu kan kalau delik umum ya, delik umum, dan itu sudah dihapuskan. Bahkan mohon maaf ketika seseorang mengkritik presiden, ya itu kan pasal 134 oleh Mahkamah Konstitusi 2006 sudah dikeluarkan dari delik penghinaan presiden, artinya delik pidana aduan. Jadi menurut saya mari kita berikan kesempatan kepada polisi itu untuk bergerak di wilayahnya sendiri tanpa ada intervensi. Ya, dan mungkin kalau saya boleh secara ekstrimnya mengatakan satu-satunya polisi di dunia yang masih di bawah presiden itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya melihat kenapa di dalam prakteknya seperti itu, karena hampir semua akademisi itu dalam kondisi sekarang ini tidak berani berbicara objektif. Kemudian tadi saya masih konsentrasi juga pengamatan saya kepada kepolisian. Selama kepolisian ini masih di bawah presiden, masih jadi bagian dari kekuatan politik, maka selama itu pula polisi tidak akan pernah bisa menjadi independen. Dan karena tidak independen, otomatis polisi itu tidak profesional. Jadi independen itu harus dimulai. Polisi ini bekerja menurut standarnya, tidak ada tekanan, tidak ada pesanan dari kekuatan politik manapun. Waktu masih ada Pak Kiai-Kiai tadi kan kita bilang hati-hati kan kita bicara menyentuh ormas tertentu, menyerup partai tertentu. Karena sesuatu yang sifatnya tadinya delik aduan, yang orang yang merasa dirugikan harus mengadu, tiba-tiba bisa aja langsung main tangkap, main comot. Banyak kekuatan politik menggunakan polisi. Iya, jadi ada ketika kita muncul rivalitas subjek dalam hal apapun, perselisihan misalkan persaingan di dalam organisasi ketua sepak bola, ini bisa nanti lawannya itu dicari dengan menggunakan polisi, cari kelemahannya. Iya, dan jadi kalau selama itu pula masih terjadi, sulit menjadikan hukum itu tegak. Kenapa? Karena di dalam sistem peradilan pidana kita, polisi ini kan pintu masuk, perkara ini bisa naik atau tidak. Ya, artinya perkara ini mau menumpuk di mapnya penyidik bisa saja, tapi bisa jadi tidak usah menumpuk, hari itu juga seseorang ditangkap menjadi tersangka, itu bisa juga. Nah, oleh karena itu independensi itu memang perlu, dan salah satu ukurannya memang mengeluarkan polisi ini dari pusat kekuasaan presiden. Jadi presiden tidak lagi bisa menggunakan polisi ini untuk alat menekan lawan politiknya yang Pertama begini, ada kesenjangan antara polisi di tingkat atas, kemudian polisi di level praktek ya, artinya di tingkat penyidik. Jadi seperti tadi Bang Refli bilang ya, di situ ada Surat Edaran Kapolri nomor 2 2021, juga ada Perkap nomor 6 2019 yang sangat humanis, tetapi di dalam prakteknya tidak. Nah, kenapa? Karena selama ini polisi itu terlalu banyak diintervensi. Ya, terlalu banyak diintervensi. Jadi polisi yang menurut orang-orang pidana termasuk saya mengatakan polisi ini kan sesungguhnya sangat unik karena satu-satunya hukum yang hidup itu polisi. Ya, kenapa saya bilang polisi itu hukum yang hidup? Serangkaian kitab, serangkaian peraturan itu tidak akan pernah bisa berfungsi ketika polisi tidak menggerakkannya. Nah, persoalan ini normal saja ketika konstitusi itu berada di atasnya polisi. Tetapi ketika kekuasaan itu berada di atasnya polisi, ini sangat berbahaya
saja karena polisi tidak ada yang mengawasi. Jadi saya melihatnya banyaknya peraturan yang humanis tetapi praktek di lapangan bahkan yang terjadi dibanting begitu sampai pingsan, itu saya melihat bahwa ajaran restoratif justice yang dikemukakan oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu tidak sampai ke bawah. Bahkan dalam hal tertentu beliau kan bilang kasus ITE sekarang tidak boleh lagi main tangkap. Iya, tapi prakteknya kan masih juga. Karena ITE ini kan jenisnya asalnya kan delik aduan, mana ada delik aduan main tangkap gitu. Itu kan kalau delik umum ya. Delik umum, dan itu sudah dihapuskan. Bahkan mohon maaf ketika seseorang mengkritik presiden ya, itu kan pasal 134 oleh Mahkamah Konstitusi 2006 sudah dikeluarkan dari delik penghinaan presiden, artinya delik pidana aduan. Jadi menurut saya mari kita berikan kesempatan kepada polisi itu untuk bergerak di wilayahnya sendiri tanpa ada intervensi. Ya, dan mungkin kalau saya boleh secara ekstrimnya mengatakan satu-satunya polisi di dunia yang masih di bawah presiden itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Kita karena ini ngeri-ngeri sedap, kita agak tunggu pembahasan lebih lanjut ya. Tapi begini, yang menjadi persoalan kan tadi kan Bung Taufik mengatakan ini delik aduan. Di Undang-Undang ITE itu memang penghinaan delik aduan. Tapi sekarang ini kan orang kreatif. Tidak dibilang hanya menghina, tapi menyebarkan kebencian. Ujaran kebencian itu 6 tahun sehingga bisa ditahan. Betul. Dan yang lebih gawatnya lagi, orang menggunakan delik penyebaran berita bohong. Undang-Undang 1 1946. 46 peraturan pidana 46. Terkena sama Haris Azhar misalnya. Nah, ini kan akhirnya kan tambah susah kita, Bung Taufik jadinya. Jadi kalau saya melihat kenapa di dalam prakteknya seperti itu, karena hampir semua akademisi itu dalam kondisi sekarang ini tidak berani berbicara objektif. Kemudian tadi saya masih konsentrasi juga pengamatan saya kepada kepolisian. Selama kepolisian ini masih di bawah presiden, masih jadi bagian dari kekuatan politik, maka selama itu pula polisi tidak akan pernah bisa menjadi independen. Dan karena tidak independen, otomatis polisi itu tidak profesional. Jadi independen itu harus dimulai. Polisi ini bekerja menurut standarnya, tidak ada tekanan, tidak ada pesanan dari kekuatan politik manapun. Waktu masih ada Pak Kiai-Kiai tadi kan kita bilang hati-hati kan kita bicara menyentuh ormas tertentu, menyeru partai tertentu. Karena sesuatu yang sifatnya tadinya delik aduan, yang orang yang merasa dirugikan harus mengadu, tiba-tiba bisa aja langsung main tangkap, main comot. Dan sisi lain, yang kedua yang kita harus soroti juga ini Bang Refli ya, dan jamaahnya Refli Harun Channel. Sobat RH. Nama jamaahnya Sobat RH. Sobat RH. Ini juga karena banyak kekuatan politik menggunakan polisi. Iya, jadi ada ketika kita muncul rivalitas subjek dalam hal apapun, perselisihan misalkan persaingan di dalam organisasi ketua sepak bola, bisa nanti lawannya itu dicari dengan menggunakan polisi, cari kelemahannya. Iya, dan jadi kalau selama itu pula masih terjadi, sulit menjadikan hukum itu tegak. Kenapa? Karena di dalam sistem peradilan pidana kita, polisi ini kan pintu masuk, perkara ini bisa naik atau tidak. Ya, artinya perkara ini mau menumpuk di mapnya penyidik bisa saja, tapi bisa jadi tidak usah menumpuk, hari itu juga seseorang ditangkap menjadi tersangka, itu bisa juga. Nah, oleh karena itu independensi itu memang perlu, dan salah satu ukurannya memang mengeluarkan polisi ini dari pusat kekuasaan presiden. Jadi presiden tidak lagi bisa menggunakan polisi ini untuk alat menekan lawan politiknya yang terjadi. Misalnya kemana itu polisi? Ya, polisi itu dijadikan satu kan, misalkan Departemen Penyidikan. Iya, dijadikan satu dengan jaksa saja, Departemen Penyidikan dan penuntutan itu diperbolehkan menjadikan satu. Iya, jadi polisi di jalan itu cuma dua, polisi lalu lintas, dan kalau polisi yang bawa senjata namanya squad crime. Jadi polisi memang harus dipisah, karena tugas polisi modern itu adalah memang melayani kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi masyarakat. Itu saja tugasnya, sebenarnya tiga itu saja. Kalau begitu relevansinya untuk
polisi nasional masih ada, atau apa justru sebaiknya polisi itu ada nasionalnya yang sedikit, mungkin special crimes, dan polisi yang lainnya ya lokal. Iya, saya sepakat di dalam negara modern tuh polisi nasional itu, misalkan Amerika kan ada FBI. Nah kita cuma satu, squad crime itu ada di tingkat pusat. Di daerah polisi menyesuaikan. Sebagai satu contoh ini Bang Refli, kalau pergi ke Bali kan ada operasi lalu lintas, tapi ketika mereka pakai baju adat pada saat upacara adat kan nggak ada yang ditangkap. Kalau kita bicara hukum nasional mestinya mereka ditangkap. Ada equality kan? Karena nasional. Sama juga ketika kita di Lombok ada tuanku guru atau kiai pergi Jumatan nggak pakai helm, misalkan mengisi pengajian. Kalau kita pendekatan hukum positif pasti itu ditangkap. Sama juga di Papua, ketika orang mendeskripsikan tentang undang-undang anti pornografi pornoaksi, nah mereka kan bikin apa itu kerajinannya, patungnya kan patung telanjang. Jadi memang kita punya hukum nasional, tetapi polisi nasional itu cuma di Jakarta, polisi di daerah itu menyesuaikan kepentingan daerah. Kedepannya harus begitu. Justru itu baik ya. Iya. Untuk masyarakat, karena polisi yang ada adalah polisi ya secara sosiologis dia. Betul. Tapi Bung Taufik ya, saya membayangkan ya ide Anda tentang yang seperti ini nggak gampang tuh di endorse ya, diyakini, karena sepertinya polisi sangat menikmati statusnya setelah era reformasi, lepas dari ABRI ya, bagian dari ABRI, dan sekarang sederajat dengan Panglima TNI, bahkan to some extent sekarang Kapolri itu jauh lebih prestisius ketimbang Panglima TNI. Bagaimana mengembalikan bandul ini lagi? Pasti nggak mau kan? Tapi kalau kita melihat, kalau kita konteksnya ini bernegara, bahwa memperbaiki negara, salah satunya diperbaiki adalah hukum sipilnya. Nah, hukum sipil ini kan pemegang kendalinya adalah kepolisian. Ketika kepolisian berada pada wilayah yang sangat dekat dengan dunia politik, maka selama itu pula kita sulit menegakkan hukum, apalagi meraih keadilan. Menegakkan hukum pun sulit. Nah, Bang Refli kan tahu ada satu peristiwa seorang ayah memperkosa anaknya, masa perkaranya nggak bisa berlanjut itu. Ini kan satu pembuktian tiga kan. Ini kan sebuah dan mungkin alasannya kan sangat standar ya, bahwa yang pelapornya gila. Padahal orang gila itu tidak kehilangan haknya sebagai subjek hukum. Warisan pun orang gila tetap dapat warisan. Orang gila ditabrak pun ketika mati, yang nabrak tetap dihukum. jadi memang tugas kita, dan saya ingin juga mengembalikan bahwa asas-asas hukum yang dipakai polisi, dipakai hakim, dipakai jaksa itu semua harus berasal dari kampus. Ketika kampus sudah kembali kepada hegemoninya, menjadi tempat mencerdaskan orang, saya yakin memang tidak bisa kita bicara seperti shocklight ya, terus ini berubah setahun 2 tahun, tidak ya. Tapi saya yakin pemikiran seperti ini harus menjadi virus mental yang dikembangkan.